Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai teks persuasif. Untuk minggu lalu kita membahas mengenai teks deskripsi. Sekarang Ibu akan membahas mengenai teks persuasif. Ada yang tahu teks persuasif itu apa? Atau ada yang pernah membaca? Oke. Mungkin ada yang tahu, pasti persuasif itu ajakan kan? Iya, betul sekali. Teks persuasi atau persuasif itu merupakan ajakan, membujuk atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, persuasi atau teks persuasif merupakan sebuah teks yang bersifat menyuruh, mengajak, atau membujuk pembacanya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan si penulis. Tulisan pada teks persuasif ini sendiri bersifat subjektif karena isinya itu merupakan pandangan pribadi atau kejadian pribadi diri kita sendiri. Pandangan pribadi mengenai suatu topik. Maka tidak jarang dalam teks persuasif ditemukan data pendukung lain untuk mendukung tulisan tersebut, sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang sesuai dengan yang ditulis oleh penulis. Lalu syarat-syarat penyusunan paragraf persuasif itu apa saja sih? Yang pertama, pasti pilihan kata. Dalam menulis teks persuasif atau untuk memperkuat dalam teks persuasif adalah kata-katanya. Kenapa? Karena kita harus memilih kata yang tepat sehingga itu akan menarik perhatian dari pembaca. Atau sesudah memilih kata, kita juga harus bisa mengontrol emosi kita. Artinya, pembaca dapat mengobarkan atau tulisan yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga ada bukti-bukti atau fakta. Untuk menambah bukti-bukti atau fakta ini untuk memperkuat gagasan yang ditulis si penulis. Oke, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks persuasif. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama ada berisi data atau fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks persuasif adalah mengaruhi pembaca. Sebab itu teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua ada meyakinkan pembaca. Teks persuasif berusaha meyakinkan tulisan yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga ada berisi kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, hindarilah, janganlah, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada menghindari konflik. Biasanya teks persuasif ini menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Nah, pendapat atau fakta ini digunakan dalam teks persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca supaya untuk mengikuti ajakan-ajakan dari penulis. Oke, sebagai contoh Ibu akan memberikan sedikit ucap kata-kata yang bersifat untuk mengenai ajakan. Jadi, mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan mengedukasi ke kerabat. Makin giat aktivitas penanaman, makin buat bumi tersenyum kembali. Dengan begitu, pengurangan pemanasan global dapat dilakukan. Oke, mungkin cukup itu yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.